Kembali kita di DPO dari Pulau Mas. Namun kali ini kita akan membahas sedikit topik yang berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia yang akan melanjutkan petualangannya di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia pada bulan ini akan berhadapan dengan dua tim, yakni Australia dan Bahrain. Bersama saya saat ini sudah ada DPO juga, Dewan Pengamat Sepak Bola. Bung Akmal Marhali, teman saya. Selamat datang Bung Akmal, apa kabar? Selamat datang juga dan selamat puasa ya. Selamat puasa ya, lancar ya sejauh ini ya? Alhamdulillah lancar. Baik, berarti dalam suasana puasa kita akan membahas tentang Timnas Indonesia, berarti nggak boleh gibah nih. Iya. Kita akan bicara fakta-fakta dan juga tentu saja kita akan bicara tentang analisis dari seorang pengamat sepak bola yakni Bung Akmal. Yang tentu saja kita akan mengawali dari bahwa ini adalah dua pertandingan yang cukup penting ya dengan Indonesia, di mana Patrick Kluivert juga sebagai pelatih baru menggantikan Sintayong. Dia itu memasang target lah 4 poin dari dua pertandingan ini. Jadi kita akan membahas yang paling dekat dulu aja, yakni lawan Australia, di mana pertandingannya akan berlangsung tanggal 20 Maret di Sydney, di mana pada pertandingan ini Patrick Kluivert berharap bisa mencuri paling tidak 1 poin. Dan kira-kira realistis nggak sih? Ya, kalau bicara materi pemain yang dimiliki saat ini sangat realistis. Dan itu adalah ekspektasi dari publik sepak bola Indonesia saat ini. Ditambah lagi misalnya dengan hadirnya 3 pemain baru baru saja disumpah sebagai warga negara Indonesia. Jadi bicara materi pemain Indonesia saat ini bahkan berada di nomor urut 6 untuk market value sekitar 693 miliar kalau di total ya. Skuad mewah lah ya. Skuad mewah. Nomor 1 ya masih Jepang sekitar 1,6 triliun. Kemudian nomor 2 Korea Selatan. Artinya dengan berada di peringkat 6 dengan jatah lolos ke Piala Dunia 8 tim, Indonesia sejatinya kalau bicara market value harusnya lolos ke Piala Dunia. Itu yang kemudian menjadi harapan publik. Ditambah lagi publik masih pastinya teringat dengan sukses kita terakhir adalah menang 2-0 melawan Arab Saudi. Kemudian di partai terakhir melawan Australia kita tahan mereka imbang 0-0 di GBK. Dan ketika itu belum ada Messingers, kemudian belum ada juga Kevin Dix. Ketika kita menahan Australia di GBK, artinya dengan materi pemain yang ada saat ini plus oleh Romani yang sudah bergabung, artinya komposisi pemain tim nasional Indonesia sangat layak dan pantas untuk bisa mencuri poin di kandang Australia. Di kandang sendiri aja kita bisa tahan 0-0 tanpa 3 pemain yang tadi saya sebutkan kan, Kevin Dix, kemudian Messingers dan juga oleh Romani. Sekarang 3 pemain itu ada plus 3 pemain baru yang kemungkinan akan langsung terbang ke Australia untuk bergabung dengan tim nasional kita di bawah arahan Patrick Kluivert. Jadi menurut saya realistis, hasil imbang karena bagaimanapun ini akan menjadi kunci buat tim nasional Indonesia apakah punya chance untuk lolos langsung ke Piala Dunia sebagai runner up atau kita harus melewati fase babak keempat kalau nanti kita berada di posisi 3 atau 4 di grup C ini. Jadi ada pilihan opportunity yang kita miliki saat ini adalah kita lolos langsung sebagai runner up karena nomor satunya sudah pasti bisa dikatakan Jepang ya. Dan salah satu kuncinya ya kita harus bisa mencuri poin di kandang Australia. Ya, saat ini kita tahu bahwa Indonesia itu mengantongi 6 poin Akmal ya, dan berada di posisi ketiga grup C, di mana posisi kedua ada Australia dan posisi pertama ada Jepang. Dalam hitung-hitungan matematis dengan tambahan 3 tambah 1 4 poin dari Australia dan Bahrain, sebenarnya Indonesia nggak otomatis lolos juga. Maksudnya tidak otomatis langsung ada di posisi kedua karena masih ada Australia nanti yang akan menjadi pesaing, ada Arab Saudi juga. Tapi paling tidak akan memperbesar peluang Indonesia untuk bisa lolos otomatis tentu saja ke Piala Dunia 2026. Ya kalau harapan saya bahkan Indonesia bisa menang lawan Australia. Kalau Bahrain saja bisa menang di kandang Australia. Indonesia harusnya punya kemampuan yang sama. Karena bicara materi pemain misalnya Australia sama Indonesia bahkan bicara materi pemain saat ini lebih mewah dan lebih wah pemain tim nasional kita gitu kan. Karena di antara pemain tim nasional kita ada yang main di Serie A seperti JIT, ada yang bermain di Eredivisie, kemudian ada yang bermain di Inggris, ada yang bermain di Belgia, ada yang bermain di
bahkan ada yang bermain seperti Pratama Arhan di Thailand. Betul. Sementara materi pemainnya Australia saat ini saya pikir tidak semewah ketika dulu era Kiwal, Piduka. Rata-rata pemain mereka main memang di Eropa, tapi misalnya di Inggris di level 2-nya kompetisi Inggris. Artinya dari sisi kasta kompetisi kita ini lebih mewah dibandingkan Australia. Jadi menurut saya kemenangan ini akan menjadi satu hal yang super wah. Sekaligus buat Patrick Clifford ini akan menjadi tantangan berat ya. Debut melawan Australia di saat orang berekspektasi sangat tinggi, di saat dirinya berada di bayang-bayang Sintayong. Betul. Ini yang menarik karena pertandingan ini akan dipantau langsung oleh mantan pelatih tim nasional kita Sintayong, bahkan bikin acara nobar. Artinya ini akan sangat menegangkan debut buat seorang Patrick Clifford. Iya. Dan kita tahu juga bahwa Australia kehilangan setidaknya 5 pemain, tapi kita nanti akan membahas itu. Namun di depan kita saat ini kita bisa melihat Patrick Clifford sudah memanggil 27 nama plus 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, sudah resmi jadi WNI, tinggal menunggu alih federasi. Dan saya ingin tanyakan adalah ketiga pemain yang ini kan paling cepat nih kayaknya nih. Emil Audero, Dan James, sama Joey Pelupesi. Ini 16 berapa? Sangat singkat. Iya. Nah, ini sebenarnya kebutuhan dari Patrick Clifford atau ini cuma kebablasan sebenarnya? Kalau saya melihat Karena sisi kita jumlahkan ini ada 18 pemain naturalisasi yang sekarang ada, atau pemain diaspora lah kita katakan yang ada di skuadnya Patrick Clifford, bahwa apakah ini memang sebuah kebutuhan tim atau cuman memang nggak ada lagi pilihan sebenarnya. Dia udah Patrick Clifford udah ngeliat di Liga 1, kita nggak punya pilihan nih, kita harus naturalisasi lagi atau seperti apa. Tapi kalau dari sisi posisi pemain, justru ini kan banyak posisi yang double. Misalnya posisi Dan James, kan dia posisinya bek kiri. Sementara di posisi bek kiri kita punya Liverdon, kita punya juga Senpati Nama, kita punya juga Nathan Choaon yang bisa main di posisi itu, plus di pemain lokal kita misalnya ada Pratama Arhan. Artinya 5 pemain di posisi bek kiri ini kan sangat menumpuk dan sangat banyak sekali gitu. Kemudian misalnya di posisi yang didatangkan salah satunya adalah Joey Pelupesi. Menurut saya ini adalah posisi yang memang dibutuhkan oleh tim nasional posisi kita, tengah karena posisi ini posisi gelandang bertahan adalah posisi yang belum ada atau belum ideal dimiliki oleh tim nasional kita. Setelah Jairo kabarnya susah ya untuk susah, karena saya katakan bahwa Jairo dari awal agak susah karena yang pertama dia statusnya juga keturunannya bukan lagi keturunan langsung. Yang kedua dia juga sudah pernah bermain dengan tim nasional Belanda, itu agak susah untuk di level senior. Nah, yang kebutuhan paling utama kita sebenarnya ya posisi striker itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ada posisi yang menumpuk, ada di sana. Nah, entah kalau nanti Clifford dengan Alex Pastor punya strategi lain dengan menyulap pemain itu dari posisi asalnya ke posisi lain, itu bisa jadi suatu terobosan baru, karena buat sepak bola Belanda total football itu posisi tidak menentukan itu. Kalau dimanapun mereka harus main, mereka harus bermain total football. Ada pemain-pemain yang biasanya main di posisi back, justru ada yang dimainkan sebagai gelandang misalnya. Dan itulah total football. Kita ingin lihat terobosan itu dari Clifford. Apakah memang mungkin kalau kita melihat dari tambahan pemain 3 pemain naturalisasi yang memang ada di beberapa sektor yang selama ini sebenarnya sudah cukup baik ya, seperti sektor kiri, back kiri itu ada Kelvin Verdong yang tidak tergantikan. Apakah memang ini mungkin ya sebagai sebuah upaya dalam membuat kedalaman skuad di timnas itu lebih baik lagi, karena memang ada beberapa pemain juga yang sudah mengantongi kartu kuning, dan pada pertandingan melawan Australia kita juga akan kehilangan 2 pemain, ada Ivar Jenner dan juga Ragnar Ortmann dan mungkin apakah memang ke arah sana gitu, apakah? Ya, harapannya memang seperti itu, harusnya yang datang kemudian adalah berdasarkan kebutuhan, tapi kan pelatihnya berganti juga, kebutuhan pelatih pastinya akan berganti, apakah ini akan terus dilakukan. Nah, ini yang menjadi tantangannya besar. Kalau menurut saya adalah mungkin harus ada batasan juga program naturalisasi kita dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora, jangan sampai kemudian akhirnya kita memfasilitasi pemain-pemain diaspora untuk masuk ke Indonesia, akhirnya menjadi api dalam sekam itu, kan akan jadi sumber konflik berikutnya ke depan di sepak bola kita atau di tim nasional kita. Bahkan saya melihat gini, saya ada satu hal yang ingin saya kritisi adalah bahwa Patrick Clifford ini ingkar janji menurut saya gitu kan.
karena ketika dia datang dia mengatakan bahwa saya hanya akan memilih pemain-pemain yang punya jam Jam terbang terbang tinggi. tinggi. Tapi faktanya mereka Patrick Kluivert masih memfasilitasi pemain-pemain diaspora. Iya, betul. Dari pemain diaspora yang ada kan hanya Elkan Bagot yang tidak dipanggil. Karena itu pun atas dasar Elkan Bagot memilih untuk lebih fokus bersama klubnya saat ini. Ada Jordi Amat juga yang sudah kembali masuk di timnas. Iya, betul. Artinya kan mereka semua akhirnya harus difasilitasi untuk masuk di tim nasional. Betul. Akan menjadi akan api dalam sekam kalau misalnya di antara salah satunya tidak dibawa, pasti ada yang ngamuk. Apalagi generasi-generasi awal kan beberapa saat sebelumnya banyak juga yang sindiran-sindiran yang lakukan di antara pemain diaspora. Betul. Dulu kemana aja lu gitu. Sekarang kita udah di sini, lu baru pada datang kan ada. Betul. Saya juga kemarin agak sedikit ketika ada rapat Komisi 10 dan Komisi 13 ya, yang untuk membahas naturalisasi, justru yang berkembang itu yang viral kan komentar Ahmad Dhani itu, yang komentar yang out of the box. Out of the box jauh banget kayaknya. Dan sebenarnya itu satir, saya setuju gitu. Tapi kalimat satir yang menggambarkan bahwa sejatinya mau sampai kapan kita melakukan ini, itu aja gitu. Sehingga kemudian daripada ini mendingan daripada terus-terusan menarik orang untuk datang ke Indonesia, ya lebih baik kawin. Ya, banyak persepsi sebenarnya atas komentar ya, atas banyak persepsi komentarnya padanya, ada yang satir, ada yang memang mengatakan bahwa oke, itu mungkin salah satu yang bagian daripada genetik dan segala macam. Tapi kalau saya berpikir bahwa ada satu hal yang memang kurang kemarin dibahas dalam pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 itu, bahwa kita tidak fokus lagi dengan masalah pembinaan dan segala macam ya. Kita sekarang lebih fokus dengan naturalisasi, dan tentu saja ada satu juga yang menjadi hal yang kemarin tidak sempat ditanyakan, bahwa ada beberapa pemain yang memang sebelumnya tidak ingin membela timnas Indonesia. Betul. Dan akhirnya memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini kan kita perlu tahu sebenarnya motivasinya apa gitu. Karena kan kalau motivasinya memang ada yang lain, bukan masalah nasionalisme atau lain-lain lah, atau faktor keturunan segala macam, itu akan mempengaruhi semangat bertanding mereka di lapangan tentunya. Dan ini kemarin kita tidak mendapatkan informasi ini dari Komisi 10 dan Komisi 13 dalam saat bersidang itu. Ya, kalau saya sih konsisten dari awal mengatakan bahwa naturalisasi ini delusional. Ya, satu proses di mana sejatinya pemain-pemain yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, walaupun kemudian dibungkus bahwa ini adalah bagian dari mereka kembali ke negara asalnya, sejatinya delusional. Karena kalau seandainya mereka terpilih ke tim nasional Belanda, mereka akan lebih memilih Belanda karena di sana lebih punya potensi untuk berprestasi. Contoh misalnya Tijan Rieder, kakaknya Elian Rieder, kan dia punya keturunan Indonesia, tapi dia lebih memilih main di tim nasional Belanda gitu kan. Nah, ada beberapa misalnya sebelumnya tadi dikatakan Audiero Mulyadi itu awal-awal kan, dia masih berpikir bisa masuk tim nasional Italia, tapi ketika kemudian peluang itu sudah tidak ada, dan untuk tetap menjaga eksistensi sebagai pemain bola, maka mereka harus memilih ada peluang untuk main di tim nasional Indonesia, dan itu diambil karena label tim nasional itu sangat berharga buat pemain bola. Selain menjaga eksistensinya, juga menjaga nilai atau harganya di level sepak bola dunia. Contoh lagi misalnya Messi sebelumnya kan agak berat untuk menjadi warga negara Indonesia, tapi ketika kemudian semakin banyak dan semakin besar peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia, mereka kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia. Dan saya pikir yang harus dilakukan ke depan adalah